Anak-anak yang baik hati ini, Papa, tadi kita sudah makan, dia belum makan. Langsung diberikan kepada dia. Jadi nek warung pecel kuwi ana siji wong Katolik ndek warung pecel kuwi ndelok wong kuwi langsung ngekeki kabeh wareg dhek. Pada hari ini, hari yang penuh sukacita bagi kita semua. Menerima tubuh Kristus adalah kebahagiaan bagi orang Kristiani, sebab tubuhnya akan disucikan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kita telah mendengarkan sabda Tuhan. Ketika orang banyak mengikuti Tuhan Yesus setelah diberi penghiburan, setelah diberi penyembuhan, merasakan kerajaan Allah, persoalan diajukan oleh para murid Tuhan Yesus. Suruh mereka pulang ke desa-desa atau ke kampung-kampung. Tidak cukup makanan untuk mereka. Kalau orang ketimuran, orang Jawa mengatakan ngendo, ngeles. Tuhan Yesus menyadarkan itu bagian dari dirimu. Tanggung jawabmu. Kamu harus memberi mereka makan. Tidak cukup makanan yang tersedia untuk orang sebanyak itu. 5.000 laki-laki, belum termasuk anak-anak, belum termasuk perempuan. Saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan Yesus mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan para murid, apa yang menjadi kebutuhan orang banyak itu. Tuhan Yesus menerima 5 roti 2 ikan. Ia menengadah ke langit, berdoa. Ia memberkati 5 roti dan 2 ikan itu dan memberikannya kepada para murid, dan para murid memberikan kepada orang banyak. Apa yang terjadi? 2 hal. Mereka semua makan sampai kenyang dan masih ada 12 bakul. Saudara-saudariku yang terkasih, 2 hal pula yang menjadi kesadaran kita sebagai orang yang beriman. Mengikuti Tuhan Yesus berarti ikut ambil bagian di dalam tanggung jawab kepada anak-anak supaya mendapatkan makanan rohani sesuai dengan janji perkawinan, janji hidup berkeluarga, menerima kehadiran anak, mendidik anak-anak supaya percaya pada Allah Tritunggal, hidup di dalam cinta kasih Tuhan Yesus dalam naungan Roh Kudus. Anda sekalian sudah mengantarkannya kepada Tuhan. Dan inilah satu kebahagiaan dan rasa syukur bagi kita semua orang-orang yang beriman. Mereka akan menerima roti surga, makanan rohani, Ekaristi. Itu adalah tubuh Tuhan sendiri. Bukan simbolik, tetapi tubuh Tuhan sendiri. Maka orang tua juga bertanggung jawab untuk mendidik anak-anak di dalam pertumbuhan iman yang dewasa. Apa arti iman yang dewasa secara Katolik? Yaitu mengikuti jalan Tuhan Yesus,
mengorbankan diri untuk keselamatan orang lain. Tidak hanya keselamatan orang Katolik, tapi seluruh umat manusia di dalam tubuh Tuhan mendapatkan keselamatan. Melihat orang Katolik, melihat keselamatan. Karena di dalam diri orang Katolik ada tubuh Tuhan sendiri. Saudara-saudariku yang terkasih, maka dengan demikian janji perkawinan sudah Anda emban sebagai tugas dan tanggung jawab dengan baik, mengantar anak-anak ke dalam gereja untuk menerima Ekaristi tubuh Kristus sendiri. Datang ke gereja, masuk dan berdoa bersama, mendengarkan sabda, menyantap tubuh Tuhan. Sabda Tuhan, aku akan tinggal dalam dirinya dan dia hidup oleh kasih persaudaraan Tuhan. Maka anak-anak ini juga diajari untuk menghormati tubuh Kristus sendiri. Maka setiap minggu bangun lebih pagi, persiapan, mandi hingga bersih. Jika perlu keramas, gosok gigi dengan bersih pula. Pakaian rapi, pakai sepatu dan kaos kaki kalau punya. Kalau tidak punya, omong sama orang tua. Orang tua tidak punya, omong sama tetangganya yang Katolik. Saya tidak punya sepatu dan kaos kaki, mau pergi ke gereja. Tetangganya omong sama Romo, tetangga kita yang Katolik mau ke gereja, tidak punya pakaian rapi, tidak punya sepatu dan kaos kaki. Jawaban Romo Siga apa? Kamu yang harus memberinya kaos kaki dan sepatu. Kaos kaki saya cuma satu, Romo. Ya baik, sini kita beli sama-sama untuk anak-anak ini, supaya mereka mengalami kebahagiaan sebagai saudara. Karena orang tua yang memberikan teladan bagi mereka. Tiap malam orang tua berdoa untuk anak-anaknya dan untuk para tetangganya dan untuk semua orang. Anak-anak pun akan melakukan hal yang sama karena menyadari Kristus yang menggerakkan di dalam dirinya. Sama-sama pulang dari gereja, makan pecel. Tetangganya warung pecel ada orang duduk bersimpuh, belum makan. Pastilah anak-anak yang baik hati ini, Papa tadi kita sudah makan, dia belum makan. Langsung diberikan kepada dia. Jadi nek warung pecel kuwi ana siji wong Katolik ndek warung pecel kuwi ndelok wong kuwi langsung ngekeki kabeh wareg dhek. 10 orang Katolik memberi dia makan ya. Sampai kenyang, sisa 12 bakul. Itu indah sekali. Jangan sampai kita melihat orang miskin bengkreng. Ya. Jadi kalau anak-anak ini anak-anak ceria sekali, berarti orang tuanya ceria. Kalau anak-anaknya masuk ke dalam gereja sudah gini. Kayak CCTV. Berarti orang tuanya demikian. Tapi anak-anak ini bersih sekali. Putih lambang kesucian karena hatinya juga putih. Berbahagialah anak-anak dan para orang tua, Anda sekalian mengantarkan mereka untuk menerima makanan roti dari surga, yaitu tubuh Kristus sendiri. Tugas kita tidak selesai sampai di sini. Setelah menjadi anak Allah, diberi makan oleh tubuh Tuhan sendiri,
maka ia dididik untuk menjadi pribadi-pribadi yang dewasa dan nanti akan menerima sakramen krisma. Dan kedewasaan hidup orang Kristiani adalah mengikuti jalan Tuhan, jalan salib penderitaan, berarti menanggung penderitaan orang lain, bertanggung jawab akan penderitaan orang lain, maka bertanggung jawab juga akan kehidupan bersama. Jika saya senang, kenapa tidak dia juga senang? Jika saya bahagia, kenapa tidak dia juga bahagia? Jika dia bahagia, saya menderita, justru saya mendoakan dia supaya semakin bahagia, karena itulah kebahagiaan saya. Itu orang Katolik. Salib Tuhan Yesus, kurban dan nyata dalam Ekaristi. Dan jika anak-anak dididik sejak kecil, dia bertumbuh akan peduli pada kehidupan orang lain di negeri tanah air Indonesia ini. Sudah barang tentu maka dia hidup sebagai insan Pancasilais, beriman kepada Tuhan yang esa, hidup sebagai saudara bagi yang lain dalam kemanusiaan, bersatu. Jika ada persoalan bermufakat, jika ada persoalan sosial maka dia mengedepankan kesejahteraan hidup sosial. Itu memaknai konteks hari ini. Kamu harus memberi mereka makan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.